Jadi misalnya siapa tahu misalnya lupa caranya nih. Tapi kalau misalnya rumus yang ini ya, kalau rumusnya dari satu sampai dengan rumus yang kayak gini itu adalah kalau rumus aritmatikanya n dikali dengan n tambah satu dibagi dengan 2. Ini rumus matematikanya. Nah, karena ini kita kelamaan ya salah satu ya. Jadi kalau misalnya mau dicek 139 nanti hasilnya berapa. Yang penting dia kurang dari yang paling mendekati 10.000 gitu. Nggak boleh lebih dari 10.000 gitu. Nah, bisa jadi misalnya 140, 139. Tapi menggunakan yang ini aja. Karena sudah ada ininya. Karena sudah ada caranya gitu. Nah, jadi N-nya berapa gitu ya. N-nya misalnya 139. Berarti 139 kali 140 dibagi dengan 2. Sama dengan berarti 139 kali 139 kali 70 berapa gitu. Nah, dihitung dulu. 139 kali 7, 9 kali 7, 63, 21, 27, 973. Yang dicari adalah 10.000. Sama dengan 9730. 9.700. Kita coba lagi misalnya 140 nih. Kita coba. Kalau 140 kan sama saja dengan menambah dengan 40 gitu. Tambahkan aja, coba tambahkan 14. Ini kan 0. 140 jumlahkan 0,789. Nah, masih bisa ditambahkan. Tambahkan lagi 141. 141 tambah 1, 1, 2. Nah, nggak bisa. Berarti yang jawabannya adalah 141. Karena sudah lebih nih. 140 jawaban yang benar. Paham lah? Iya. Paham. Nah, jawaban yang benar adalah 140. Ini aja. Jadi kalau misalnya 1 tambah 2 tambah bla 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 tambah 100, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Ini namanya rumus di deret aritmatika N kali N tambah 1 per 2. Rumusnya ada di induksi matematika. Ingat aja itu rumusnya kalau misalnya 1 tambah 2 tambah 3. Yang paling umum ini digunakan. Yang sisanya jarang digunakan. Oke, nomor 5. Fungsi hitung. Function hitung X long in. Long in par sum 1 sama dengan long in. Long in artinya apa long in? Long in artinya apa? Nggak tahu, panjang. Long in panjang. Long in itu artinya in adalah integer. Integer. Terus ada juga memiliki sifat-sifat khusus gitu ya. Dia memiliki sifat-sifat khusus, bisa jadi dia negatif, bisa jadi dia positif, dan juga ada memiliki sifat khusus yang lainnya. Jadi intinya dia seperti integer juga gitu, seperti biasa integernya. Bilangan bulat aja yang diingat kalau long in itu. Long in di sini parameter. Nah, kemudian sum i sama dengan long in. Berarti sum ini juga integer, i juga integer, bilangan bulat. Kemudian sum 0 for i sama dengan x down to 1 do. Sebenarnya kita boleh down to x down to 1 itu sama dengan 1 to x sama aja lah kayak gitu. Tapi lebih mudah kita menggunakan yang ini aja. 1 to x. Karena kalau misalnya dari gede ke yang kecil-kecil kita susah menghitungnya. Lebih baik kita dari kecil ke yang besar. Di sini nilai hitung 6. Berarti dari 1 to 6. Sum i kali i. Kemudian hitung sum. Hitung 6. Berarti 6 kali proses pengulangan. Yang pertama adalah karena hitung sama dengan sum, berarti yang dicari adalah sumnya. Sum yang pertama dulu. Jika sum 1, berarti sum 0, 0 tambah 1 kali 1. 1 sama dengan 1. Kemudian sum yang kedua, 1 tambah 2 kali 2. 4 sama dengan 5. Kemudian sum 3 sama dengan sum 2-nya 5 tambah 3 kali 3, 9 sama dengan 14. Kemudian sum 4
14 tambah 4 kali 4 16 sama dengan 30. Sum 5 30 tambah 5 kali 5 25 sama dengan 55. Nah, kemudian sum terakhir. Nah, sum terakhir sama 6 sama dengan 55 tambah 36. Nah, iyalah. Kenapa beda? Ini berapa nih? 30, 14, 5. 2 kali 2, 9, 16, 25, 36. 55 tambah 36 berapa? 91. Nah, jawabannya adalah yang C. Jadi biasa aja kalau punya fungsi itu cuma memasukkan X terkecil sehingga hitung X X ter X terkecil sehingga nilai hitung X-nya lebih dari 1000. Ini kalian hitung aja salah satu, nggak apa-apa. Itu juga sampai paling 16 gitu, paling 12. Lanjutkan aja. Gak terlalu banyak juga nominalnya. Gak apa-apa, sabar aja ngejainnya. Satu-satu gitu, yang mudah, gak usah pakai rumus-rumusan lagi. Pakai rumus yang sebelumnya aja. Kalau misalnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah bla 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 tambah N itu sama dengan N kali N tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini aja. Sisanya gak usah diingat. Gak usah pakai rumus-rumus yang lain lagi gitu. Toh juga sampai berapa nih? Paling banyak 16 gitu, nggak terlalu banyak juga. Kalau sampai 20 ya lanjutkan aja sampai 20. Masih banyak waktunya. Oke ya. Coba kita ini kan aja. Kita lanjutkan misalnya. Berarti sum 7. Sum 7 berarti sama dengan 91 tambah 49. Sama dengan 140. 140. Kemudian sum 8 140 tambah 64 sama dengan 204. Sum 9 sama dengan 204 tambah 9 81. Berarti sama dengan 2 8 2 285. 5 sum 285. 10 lah. Dengan 285 tambah 100 yang minta adalah 1000. Lebih dari 1000 terkecil gitu. 385. Nah, masih belum habis. Sum 11 385 tambah 121 sama dengan 506. Sum 12 sama dengan 506 tambah 12 kali 12 144. 6 50. 7 1 5 650. Sum 13. Nah, masih belum habis nih. 650 tambah 169 sama dengan 819. 819. Sum 14 sama dengan 819 tambah 14 kali 14. 14 kali 14 berapa? 256 lah. Iya lah 256. 256 tuh 255. 25 225. 256 tuh 16 kali 16. Kalau 14 kali 14 berapa? 196. 196. Nah, jumlahkan 196 819 tambah 196. 9. Sudah 10.000 dah nih. Sudah 1000 kayaknya nih. 965. Naik 1. 1 tambah 9 11. Naik 1. 915. Naik 1 tambah 1 10. Nah, berarti 14 jawabannya. Oke. Ya kan? Yang lebih dari 10.000 lebih dari 1000 yang terkecil.
Nah gitu. Ada yang tanyakan dulu? Tidak. Ini apa nih mod-modan? Ini bedanya cuma di mod aja lah, bisa aja kayaknya. Bingung kak kalau misalnya ada mod? Satu tuh red mod i sama dengan 0. Jika x mod i sama dengan 0, maka rednya sama dengan red tambah 1. Itu susah kayak gini. Dihalusin dulu. Dikecilin dulu. Nah, nilai dari CNT 12600 adalah masih function lah, kita cari yang prosedur. Sebenarnya sama aja function dan prosedur itu. Ini kayak prosedur. Nah nih, nomor 16 prosedur. Ada dengklek-dengklek lah, inilah itulah. Dengklek. Par x, y integer. Yang dideklarasikan awalnya adalah x, y. Prosedur dengklek nambah prosedurnya par a, b integer. Berarti ada dimuat a, b. C integer begin. C a tambah b. A sama dengan C kurang A. B sama dengan C kurang A. Begin X sama dengan 2019. Y sama dengan 2018. For I sama dengan 0 to 2019 do. Dengklek. Tunggulah. Cas laptop dulu. Ya lanjut lagi. Kayak mendengar ya? Dengarlah. Iya, Pak. Ini yang paling sering keluar di Olimpiade itu biasanya kata-kata dengklek, dengklek. Tiap tahun biasanya pasti keluar tuh dengklek itu. Dengklek adalah suatu permainan. Permainan logika. Kira dengklek nama orang. Nama permainan dengklek itu. Permainan dengklek. Ini nama bapak-bapak. Kenapa? Oke, Nama lanjut. bapak-bapak. Nama Oh bapak-bapak. iya, biasanya di soal tuh Pak dengklek gitu. Pak dengklek. Dengklek itu adalah suatu permainan. Oke, kembali lagi ke sini. Pak dengklek. Mana nih integer? Kenapa kayak gini maksudnya? Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Prosedur dengklek par A, B integer, C sama dengan integer, C sama dengan A tambah B, A sama dengan C kurang A, B sama dengan C kurang A, X 2019, Y 2018, for I 0 to 2019, do dengklek X, Y. Right? X spasi Y. Oke. Di sini ada suatu aturan. Ini adalah aturan dari prosedurnya.
Berarti yang X-nya ini berarti menjadi A. Kemudian Y-nya menjadi B. Nah, di sini kan A-nya sama dengan C kurang A. Kita nggak tahu C-nya berapa tuh. Gitu ya. Kemudian B-nya sama dengan C kurang A. Sama-sama C dikurang A, C dikurang A. Berarti A sama dengan B dong berarti. Ya kan? Kalau misalnya kayak gini. Fungsinya. Cuman bedanya adalah enggak ya. Bukan kayak gitu maksudnya. A di sini adalah A yang ada di sini. Ya kan? Karena ada proses eksekusi di sini. Jadi bukan berarti, oh ini sama nih deklarasinya. Enggak, nih beda deklarasinya. Karena A yang di sini adalah A yang di sini. Berarti B sama dengan C dikurang dengan C dikurang dengan A dikurang dengan B. Nah kan kayak gitu. Karena A di sini pun adalah hasil dari, C di sini pun sebenarnya hasil dari C di sini gitu. C kurang A, A-nya adalah hasil dari sini, C kurang A. Kemudian C di sini hasil dari A tambah B. A tambah B kurang A. Nah, sehingga sama dengan B-nya sama dengan negatif A, berarti C tambah B. Kembali lagi B yang mana gitu. B yang di atas. Jadi ditambahkan dengan B yang lagi. Nah, membingungkan nih. Kemudian programnya dari 1 sampai dengan 0 sampai dengan 2019. Berarti dari I-nya 0 sampai dengan 2019 lakukan fungsi dengklek X, Y. Berarti yang ini dilakukan nih. Apakah di switching kah? Apakah enggak kah? Atau seperti apa? Kita intinya mau menemukan berapa sih X sebenarnya? Berapa sih Y sebenarnya? Nah gitu sebenarnya dari prosedur. Namun di sini yang dideklarasikan adalah X, Y. Yang dideklarasikan adalah X, Y dengan prosedur menggunakan par A, B gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti ini, meskipun ini jelimet gitu ya, dan jelimet segala macam, cuman tetap aja yang dideklarasikan cuman X, Y sebagai variabel. Berarti kita fokusnya sampai di ujung aja. Dari sini loncat ke sini. Khusus untuk prosedur. Dari sini loncat ke sini langsung. X-nya berapa? X-nya 2019, Y-nya berapa? 2018. Kemudian dicetak ada spasinya. Nah gitu doang ya. Sebenarnya dari sini ke sini nggak ada gunanya, tapi tetap aja kita lakukan. Karena untuk prosedur itu kan dia hanya melakukan proses. Jadi ini dilakukannya prosesnya, ini dilakukannya prosesnya, ini dilakukannya prosesnya. Namun ketika di sini yang dilakukan prosesnya hanya di sini doang yang dilakukan prosesnya. Kenapa? Karena nggak dideklarasikan A-nya di atasnya. Meskipun di bawahnya dideklarasikannya. Prosedur AB. Prosedur mana ya? Ini prosedur AB, ABC-nya. Prosedur ABC-nya. Jadi prosedur itu dia hanya menjalankan aksi aja. Ini aksinya mana? Ini aksinya. Namun ketika dicetak ternyata bukan aksinya yang dicetak tapi yang ini yang dicetak. Karena sini nggak ada variabel A, B. Ya gitu ya. Sama seperti yang di awal tadi. Paham lah? Iya. Bingung kah? Apa gunanya C? Apa gunanya B? Kenapa nih ada gunanya gini gitu ya? Ini pengecoh doang. Kalau di prosedur, kalau fungsi nggak mungkin ada kayak gini. Jadi kalau di prosedur itu dia bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan enggak. Tergantung ini aja variabelnya. Lihat variabel yang paling atas. X, Y berarti X, Y aja yang pakai gitu. Wah panjang. If. Yang simple mana? Yang simple. Ini kadang kita malas baca lah. Panjang-panjang ternyata. Nah ini ada kata Yelsiels nih. Coba kita coba nomor 30. Nah, kita kecilin lagi. Ini kalau misalnya dikecili, nah dia kau baca lah. Oke. Bisa, Pak, yang di sini. Ini kecil. Soalnya kalau dibesarin ABC-nya nggak kelihatan. Yang gini aja.
Dicari nilai hitung dari 1000. Kita cari nilai hitung dari 1000. Oke. Fungsi hitung I, J integer. Hitung 0 for I sama dengan 1 to N. N-nya berapa N-nya? Tadi 1000 kah? N-nya 1000 nih. Itu 1000. Tuh, 2, 3. To N do if I berarti dari 1 bla 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 sampai dengan 1000. I mod 2 sama dengan 0 jika I ini I1 sampai dengan 1000 ini habis dibagi 2. Kan kalau 0 kan artinya nggak memiliki sisa, artinya habis dibagi 2. Maka kemudian J sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti sampai dengan 100 juga. Kemudian lakukan 1 sampai dengan 1000 bukan 100 ya. To N kemudian do. Nah ada anaknya nih. Do if J, YLSys ini YLSys mana sih? YLSys ini adalah YLSys ini. Ini satu paket nih YLSys-nya. If J mod 2 sama dengan 0 lagi, dan hitung plus J. Jika tidak, hitung sama dengan hitung tambah dengan I. Nah, jadi ada kata I, ada kata J. Nah, ini panjang nih ininya, prosesnya. Yang pertama, I dulu kita selesaikan. Kemudian kita hubungkan lagi ke J gitu ya. Kemudian ketika setelah ke J, nanti kita lihat ada berapa gitu ya. Cek, cek. Cek, cek. Halo. Oke. Oke. Kita lanjut. Kita ke awal dulu, ke if yang sini. If-nya di sini. Dari sini ada kata if. Yang pertama. Ya, pas dulu. Ya, ada kata if yang pertama. Ini ada kata if yang kedua. Ini nggak ada if di sini, nggak ada else-nya nih. Ini nggak ada pasangan else-nya, berarti dia yang habis dibagi 2 doang berarti. Kalau misalnya yang nggak habis dibagi 2 berarti nggak usah dihitung karena nggak ada else-nya pasangannya. Harusnya kan ada kayak gini ya, karena nggak ada else berarti kalau misalnya I mod 2-nya nggak sama dengan 0 berarti nggak usah dihitung gitu. Karena nggak ada else-nya di sini. Beda dengan yang di bawah ada else-nya. Gitu ya. Berarti kita cari bilangan yang habis dibagi 2. Bilangan habis dibagi 2 adalah yang genap. 2, 4, 6, 8. Berapa lagi? 10. Bla 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 sampai dengan 1000. 2, 3 sampai dengan 1000. Katanya di sini adalah kemudian ada kata J lagi. J-nya kayak gitu juga. Dari J 1 sampai dengan N. Gitu ya. Jadi ya kayak gini juga. Kayak gini lagi. If J mod 2. Nah ada kata if ini sama dengan ini. If di sini dengan if di sini sama dia. For di sini dengan for di sini sama. Nah. Kemudian yang kedua lagi. If J mod 2 sama dengan 0 dan hitung sama dengan hitung plus J. Kemudian jika tidak, maka hitung ditambah dengan I. Berarti patokannya dari sini. Kalau misalnya J-nya 2 habis dibagi 2, maka hitungnya itu ditambah dengan J. Berarti 2 tambah 4 tambah 6 gitu ya. Misalnya hitung yang pertama dulu. Hitung yang pertama. Dia nggak map dibagi 2 nih. Hitung yang pertama. Dia habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Berarti hitung yang pertama adalah hitung awalnya adalah 0. Berarti 0 ditambah dengan J.
J pertama adalah berarti 1. Bukan J pertama ya. H1 kan 0 ya. Ini hitung yang kedua maksudnya. Berarti tambah dengan 2. Kenapa jadi 2? Karena 1 itu dia nggak mod sama dengan 0. Tidak habis dibagi 2. Karena dia ganjil. Kemudian H3 ganjil. Lewat aja karena H3 itu ganjil. Kalau misalnya ganjil berarti hubungannya nanti ke sini. Kalau ganjil. Misalnya H1. H1 berarti hitung 0 ditambah dengan I. I-nya juga harus genap. Kan di awal tadi I mod 2. Berarti dia harus genap dong, berarti I-nya juga 2. Kemudian H3. H3 masuknya di sini dulu, di dia dulu. Dia nggak habis. Nih bilangan 3 nggak habis dibagi 2. Nggak habis dibagi 2. Berarti yang ini nggak bisa dipastikan langsung ke sini. Hitung sebelumnya adalah 2. Hitung sebelumnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan I. I yang kedua. 2 yang kesini. Ini yang pertama, bingung lah. Gini aja. Selesaikan dulu yang I dulu. Selesaikan yang J dulu. Selesaikan yang I. Yang nggak bingung. Karena kan yang ganjil hubungannya nanti ke sini. Yang genap hubungannya nanti ke J. Kita yang genap dulu. 2, 4. Berarti H2 sama dengan 0 tambah dengan 2 gitu ya. Kemudian H4 sama dengan awalnya adalah 2 tambah dengan 2 lagi gitu ya. Tambah dengan J-nya berapa? 4. Nah, sama dengan 6. Sama dengan 2. H3 sama dengan, kemudian H6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, kemudian ke sini lagi. Hitung ditambah dengan I. I-nya kan tadi dia jika I mod 2, 0. Berarti I-nya itu dia harus habis juga, harus genap juga gitu. Berarti dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Jadi dia akan berpola kayak gini. 2, 4, 6, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 1000. J-nya kayak gini. I-nya juga akan kayak gitu. 2, 4, 6, 12. Jadi ada 2 operasi. I untuk hitung tambah J, hitung plus I, dan juga J untuk hitung plus J plus hitung plus I. Duh, paham lah bukan kamu? Abang kayak gitu. Ada. Paham lah bukan kamu? Bingung kah? Ada if-nya, ada if di dalam if. Ada if di dalam if. Jadi untuk yang I itu tadi yang anu tuh lah, yang apa, yang 2, 4, 6, 8 tuh lah yang I. I-nya 1 sampai 1000, I-nya tetap sampai 1 sampai 1000. Namun coba hapus dulu lah. Bingung. Ini ada if di dalam if. Ini masalahnya nggak ada else. Coba misalnya ada else itu mudah. Ini else-nya kan cuma di sana. Aduh, susahnya menghapus. Ini kayaknya 10 menit lagi, kayaknya akan keluar lagi. Nggak tahu kenapa nih. Oke. Yang pertama, ini if yang pertama. Nggak ada kawannya. Ini if yang kedua. Dan ada kawannya. Nah, itulah. Jadi ada kata dan. Jadi maksudnya ada kata dan nih. Jika jika I mod 2 sama dengan 0. Kemudian untuk J sama dengan 1 ke N. Kemudian lakukan. Jika J mod 2 sama dengan 0. Maka hitung plus J. Kemudian hitung plus I. Intinya adalah ada di sini. Intinya ada di sini. Intinya. Nah,
Di sini I-nya dulu. I-nya akan dilakukan, benar kata Okta tadi, I-nya akan dilakukan jika dia 2, bernilai genap gitu. Jika habis dibagi 2, maka dia genap. Maka yang I genap ada apa aja? 2, 4, 6, 8, bla 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 sampai dengan 1000. Nah, kayak gitu. Kemudian nah, jadi dia akan menghitung jika dia bernilai genap gitu ya. Nah, kemudian untuk yang J-nya. J-nya mulai dari 1 sampai dengan 1000. Jika J, jadi kayak ada 2 fungsi gitu loh, kayak ada 2 fungsi. Jika J, misalnya I sama dengan 1 lewat. Nah, ilustrasinya. I sama dengan 2. Oke. Berarti J-nya sama dengan 2. Kemudian lanjut prosesnya. Hitung sama dengan 0 tambah dengan 2. Nah, berarti sama dengan 2. Nah, kayak gitu. Hitung sama dengan 0 tambah dengan 2. Kemudian I-nya 3. I sama dengan 3. Lewat nih. Stop sampai sana. Karena gak memenuhi kriteria. Lanjut I sama dengan 4. I sama dengan 4. Berarti J sama dengan 4. Kemudian hitungnya sama dengan, hitung sebelumnya berapa? Hitung sebelumnya 2. 2 tambah J-nya berapa? 4. Sama dengan 6. Nah, ingat ya untuk yang kalau misalnya J-nya dia tidak memenuhi, tidak habis dibagi 4, berarti dia loncat ke sini. Hitung tambah dengan I. Makanya di sini di slip-slipnya I sama dengan 1, dia nggak habis dibagi 2 nih. Nggak habis dibagi 2. Kemudian hitung, katanya hitung awalnya adalah 0. 0 di sini berarti 0. Tambah dengan I sebelumnya. I sebelumnya adalah 2. Karena di sini hanya bisa 2 gitu. Berarti sama dengan 2. Paham maksudnya? Kenapa enggak 1? Karena dia hanya bisa 2 I-nya. Kalau misalnya 1 kan dia lewat. Makanya ada 2 kali yels gitu. Nanti polanya hasilnya adalah sampai dengan I 1000 akan menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah bla 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 tambah 100. 1000. Nah, kayak gitu. Penjumlahannya. Kemudian karena I-nya ada 100, karena I-nya ada 1000, maka ini akan menjadi 1000 proses kali. Jadi nanti di sini akan ada proses 2 akan dapat 4, nanti dapat 6, 8, 10 sampai dengan 1000. Karena I-nya sampai dengan 100, karena kan I-nya baik ganjil, baik genap, dia akan dihitung di J-nya. Maka akan ada 100 kali transaksi di sini. Nah, itu masalahnya. If dalam if. Jadi if itu ada anaknya di sini dan sama-sama mod. Susah kan dipahami? Sedikit susah dipahami. Gimana Nadia Okta? Apa ya, Pak? Nggak mungkin juga sih kayak gini keluar ada if di dalamnya ada if lagi gitu. Hitung J, hitung I. Karena baik hitung J maupun hitung I akan mendapatkan keluaran yang sama. Baik hitung I
baik hitung I maupun hitung J akan mendapatkan keluaran yang sama. Iya, jadi hasilnya adalah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 6 tambah 12 tambah 12. Nah, ini kalau misalnya dijabarkan sama saja seperti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ini 12 nih. Nah, kayak gitu. 2 tambah. Terus lagi setelah itu nanti loncat lagi nanti fungsinya gitu. Loncat-loncat dan 2 kali loncat-loncatnya. Nanti akan sama seperti ini hasilnya. Wah, susah dipahami ternyata. Matematikanya gimana matematikanya? Oke ya, kayaknya sampai sini dulu komputernya. Jam berapa udah? 16.38. Nah, maghrib. Matematikanya tuh bisa ada, cuman yang itu tuh yang apa? Kayaknya yang nomor 2, yang tadi tuh nomor 2 dipunya kan grid gitu.